Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita bisa berjumpa walaupun di dunia maya Pak terkait dengan kegiatan-kegiatan kita dalam kegiatan coaching. Ada hal yang ingin saya konfirmasikan ke Bapak. Nah, apakah dari kegiatan ini kira-kira apa yang sudah Bapak terpikirkan? Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya kita bisa bertatap muka meski melalui jaringan daring ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa bertukar pikiran untuk memecahkan permasalahan yang mungkin saya hadapi. Nah, mungkin setelah mengikuti pembekalan ini, saya akan coba untuk melaksanakan praktik baik tentang pembelajaran yang ramah terhadap anak. Nah, itu mungkin Pak untuk eh, rencana ke depan, karena ini kan Ya, belum dilaksanakan. betul. Praktik baik yang ingin Bapak laksanakan itu tentunya memang tidak mudah ya. Ada Ya. tantangannya. Tetapi kira-kira kalau boleh saya ingin tahu, kira-kira apa yang menjadi alasan Bapak atau latar belakang Bapak untuk membuat praktik baik? Nah, yang menjadi latar belakang mengapa saya ingin melakukan praktik baik dengan pembelajaran yang ramah terhadap anak, karena setelah saya evaluasi diri ya dan mengikuti pembekalan ini, ternyata selama ini saya melakukan suatu tindakan yang boleh dalam pembelajaran yang keliru gitu ya. Nah, karena mungkin saya tidak menganggap bahwa anak itu punya kodrat alam, kodrat zaman, dan ada sistem Among. Terus selama ini saya juga kadang-kadang melakukan pembelajaran yang sistemnya menggunakan reward dan punishment, gitu. Tidak berdasarkan atas keinginan atau kesadaran terhadap peserta didik tersebut. Nah, itu saja Pak, latar belakangnya. Oh, jadi itulah latar belakangnya. Nah, kira-kira setelah Bapak sudah mengetahui dan mengidentifikasi latar belakang yang selama ini pernah Bapak alami ya, kira-kira rencana ke depan apa aja yang mau dilaksanakan, Pak? Nah, rencana ke depan mungkin saya akan langsung memulai ya, sama mungkin yang pernah Bapak sampaikan juga tentang mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif. Maksudnya ingin mengetahui peta anak seperti apa. Terus saya mencoba untuk seperti itu supaya saya bisa memahami anak itu dengan potensi yang unik, gitu, punya kapasitas masing-masing. Nah, selanjutnya juga mungkin pendekatan yang saya akan lakukan menghilangkan sistem yang memberikan penunggu semacam pembelajaran yang tindakan misalnya ada reward dan punishment. Itu mungkin langkah pertama gitu. Selain juga mungkin saya akan mencoba pembelajaran dengan menggunakan sistem Among, bisa dengan pembelajaran yang menuntun dan membimbing dengan kasih sayang. Nah, mungkin seperti itu Pak, langkah Ya, yang pertama. betul. Nah, Terima kasih, Pak. Ada ya, ada kata-kata kunci yang bisa saya dapatkan dari apa yang Bapak sampaikan. Pertama, mungkin sistem Among, kedua punishment, dan ketiga reward. Nah, apakah bisa Bapak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan hal-hal tersebut? Mudah-mudahan saya sendiri bisa mengambil makna yang lebih dalam lagi, Pak. ya, ya. Maksud saya reward dan punishment itu sama Among itu maksudnya eh, dua hal yang berbeda. Kalau mungkin reward dan punishment itu pada saat saya memberikan pembelajaran, saya selalu memberikan embel-embel, nanti kalau kalian bisa menyelesaikan sampai ini, nanti ada semacam reward. Nah, kalau yang tidak, berarti dari reward. Nah, itu kan semacam pembelajaran yang memilah-milah. Gitu. Nanti kadang-kadang anak kalau seperti itu, nanti larinya ke mengerjakan itu bukan timbul dalam dirinya sendiri, tapi karena embel-embel poin atau reward tersebut. Nah, beda dengan misalnya dengan
menggunakan sistem Among. Sistem Among itu mungkin kita menuntun dengan kesabaran, ketekunan dalam membimbing peserta didik tersebut. Tidak dengan misalnya embel-embel yang tadi. Nah, karena yang saya lakukan waktu sebelumnya itu dengan itu ternyata anak hanya tujuannya mengejar reward aja gitu. Tapi sebenarnya saya waktu itu juga baik, hanya intinya mungkin saya waktu itu hanya ingin mencoba memberikan motivasi aja dari esensi dari reward dan punishment, bagaimana anak bisa memotivasi. Nah, tapi di perjalanan pembelajaran memang, nah seperti itu banyak temuan-temuan, misalnya anak tidak ikhlas dan tidak ada kesadaran dalam pembelajaran. Ya. Ya, terima kasih Pak. Bapak sudah banyak memberikan informasi ya tentang salah satu, bukan kekurangan ya, ada hal yang sifatnya kurang sempurna dari punishment dan reward itu ya, akan istilahnya beralih dengan sistem Among ya. Tetapi dengan situasi dan kondisi yang saat ini memang yang setahu saya itu memang agak sulit gitu ya, karena para pendidik ataupun siswa-siswa kita yang sudah terbentuk gitu ya dari awal itu memang yang dikejar itu kan sistem punishment dan reward. Nah, kira-kira rencana Bapak ke depan itu mau seperti apa itu menggunakan sistem Among itu strateginya? Nah, strateginya mungkin saya dalam pembelajaran, misalnya saya akan memberikan pembelajaran tentang teks pidato. Nah, mungkin pada saat pembelajaran tersebut, saya akan menawarkan atau berdialog dengan siswa. Nah, kalian dari sekian, atau kalian misalnya pernah menyimak tentang pidato, nah saya akan berdialog, pidato apa yang kalian gemari. Nah, mungkin mereka akan menjawab pidato pertanian, wirausaha, atau tentang tokoh tentang misalnya yang berhubungan dengan kesenangan mereka yang lainnya misalnya. Nah, dengan itu berarti saya akan memberikan kebebasan ke anak misalnya apa saja yang dia inginkan. Nah, setelah dari yang disampaikan oleh anak, dari mulai tema pidato yang disenang-senang itu, nah maka saya membentuk kelompoknya berdasarkan apa yang dia senangi. Misalnya kelompok pertanian silakan berkumpul di yang tadi ngacung kelompok pertanian yang mendengar menyenangi teks pidato tentang pertanian, silakan kumpul di suatu tempat dan lain. Sehingga nanti pada saat anak disuruh atau misalnya anak silakan kalian buat teks pidato berhubungan dengan pertanian, nah maka mereka akan dengan senang hati karena mereka kelompoknya itu berdasarkan apa yang dia senangi, bukan berdasarkan apa yang saya ingin sampaikan. Jadi kita pembelajaran itu berdialog gitu. Nih materinya apa nih? Nah, dengan adanya seperti itu, saya menanyakan tentang teks percakapan apa yang kalian senangi ya. Nah, dengan itu dia akan muncul sendiri tema-tema apa yang dia ingin disenangi dan dijadikan pembelajaran hari ini. Ya, luar biasa Pak, paparan dari Bapak begitu bagus ya. Ternyata bahwa pendidikan yang selama ini kita jalani memang sudah melenceng daripada filosofi KHD ya Pak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berubah mindset guru-guru yang ada di sekolah kita. Nah, setelah saya mendengar apa yang Bapak sampaikan ya, tentunya kan tidak mudah. Siapa aja kira-kira yang menjadi orang-orang yang akan diminta bantuan untuk terselenggaranya pendidikan Among tersebut, Pak? Nah, mungkin yang akan saya minta bantuan mungkin ke rekan kerja saya sesuai dengan mapel saya bahasa Indonesia. Mungkin saya akan mengajak di kelompok MGMP bahasa Indonesia di sekolah berdialog tentang program kurikulum Merdeka itu dalam pelayanan terhadap anak seperti ini. Nah, sambil nanti mungkin di MGMP juga kita berbagi dan kita bisa melihat bagaimana cara mengajar dengan pembelajaran yang memang
kita menyesuaikan apa yang dia inginkan. Di samping juga nanti setelah kita berbicara dengan kelompok kecil dalam hal ini MGMP, mungkin nanti juga akan melaporkan ke kepala sekolah apa yang sudah saya lakukan, dan mungkin nanti kalau kepala sekolah merespon, mungkin bisa dijadikan semacam bahwa pembelajaran ini harus memang dilaksanakan untuk di setiap mapel. Gitu. Ya, itu aja kasih, Pak. Ya, jadi memang orang yang terlibat itu cukup lumayan banyak, Pak, ya. Kita tidak bisa sendiri dalam melaksanakannya. Nah, semua rencana itu kira-kira akan Bapak mulai laksanakan mulai kapan, Pak? Nah, mungkin yang kita akan laksanakan, karena saya sudah punya, ya sudah terbayang lah apa yang ingin disampaikan. Mungkin nanti setelah pembekalan ini ya bulan Septemberan atau bulan akhir Agustus lah. Gitu akan saya mulai. Pertama saya akan memulai dari saya dulu lah. Karena mungkin kalau saya ngomong ke guru-guru yang lain, ternyata saya juga belum melakukan, kan itu omong kosong gitu. Jadi harus saya praktekkan dulu. Setelah praktekkan baru saya akan nanti lebih dalam berbicara di kelompok MGMP tentang bahasa Indonesia. Ya, terima kasih ya. Berarti Bapak itu sudah melakukan sesuatu dari dua sisi ya. Pertama dari sisi bilhal, kedua dari sisi perbuatan dan sisi hukum gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu selalu mendapatkan dukungan dari kawan-kawan. Kedua juga selalu Allah mempermudah kegiatan kita ya. Nah, tetapi sebelum kita akhiri percakapan ini, saya ingin mendapatkan kesimpulan akhir dari Bapak sendiri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari percakapan hari ini, mungkin yang pertama, bahwa pembelajaran yang bisa beramah terhadap anak itu harus dimulai dari perlakuan kita terhadap anak seperti apa. Nah, terus kita juga harus memahami potensi dan minat anak, sehingga pada saat kita mengetahui potensi minat anak, nah, kita bisa memberikan pembelajaran itu dengan perasaan yang menyenangkan, karena anak tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi dia melakukan sesuatu yang memang dia inginkan, dan akan timbullah sistem among itu, sehingga kita bisa menuntun, mengarahkan, dan mendorong dengan perasaan kasih sayang tanpa harus kita melakukan tindakan atau yang merugikan mereka. Itu aja mungkin Pak, bisa saya tarik kesimpulan dari percakapan hari ini. Ya, terima kasih Pak sudah memberikan kesimpulan akhir ya. Barangkali itu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak, konfirmasi kepada Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Sepertinya waktu kita sudah di akhir penghujung juga Pak ya. Kita tutup pembicaraan dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.